Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat maghrib yang saya hormati, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas atau mempelajari kitab Matan Abi Syuja', yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibni Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Semoga Allah merahmati beliau. Kitab ini adalah salah satu kitab dasar fikih. Kitab ini adalah salah satu kitab dasar fikih Imam Syafi'i yang dipelajari di seluruh belahan dunia, terkhususnya di tempat-tempat belajar atau pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kitab ini sungguh luar biasa berkahnya. Tidaklah seorang ingin belajar fikih Syafi'i kecuali pernah membaca kitab ini untuk mempelajari dasar-dasar mazhab fikih Syafi'i. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mengambil manfaat dari kitab ini dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sa'alani ba'du asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab Syafi'i. Sebagian sahabatku meminta kepadaku agar aku mengarang sebuah kitab Syafi'i yang ringkas, mukhtasaran yang ringkas, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, yang mana kitab itu ringkas dan sederhana. Jadi awal mula cikal bakal kitab ini ditulis adalah permohonan daripada sahabat-sahabat Syekh Abi Syuja' sendiri. Dan kita akan dapati banyak kitab-kitab yang memang itu diminta untuk ditulis oleh temannya atau murid-muridnya di kalangan para ahli ilmu atau ulama. Yaqifu 'ala talibi darsuhu, yang mana kitab tersebut mudah untuk dipelajari. Wa yasbulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan juga mudah untuk dihafal. Wa an uksira fihi minat taqsimah, dan agar supaya di dalam kitab tersebut dibanyakkan pembagian-pembagiannya. Wa asril fisal, dan pembahasan-pembahasan yang mudah. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka aku mengabulkan permintaan saudara teman-temanku tersebut, yaitu dengan menulis kitab Matan Ghayat wa Takrib ini. Taliban lis-shawab, semata-mata untuk mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ila Allah fit taufiqihi lis-shawab, mengharap
bimbingannya Allah Subhanahu wa taala di dalam kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu mampu. Wa bi ibadihi khabir, dan atas segala hambanya itu maha tahu. Kitabut Thaharah. Kita akan masuk dalam bab pertama, yaitu kitab Thaharah, yaitu kitab bersesuci. Bab bersesuci. Thaharah dari segi bahasa Arab maknanya adalah an-nadhafah, yaitu bersih. Akan tetapi dalam syarat, pengertian dalam syariat, taharah adalah sebuah ibarat dari mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Taharah adalah sebuah ibarat untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Di dalam bab taharah pasti di dalam kitab taharah, dalam buku-buku fikih pasti akan dimulai dengan pembahasan permasalahan air. Terkhususnya dalam kitab ini juga. Di sini Syekh mengatakan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhiru sab'atu miyah. Macam-macam air atau air-air yang dapat digunakan untuk bersesuci ada 7. Yang pertama apa? Ma'us sama, air langit. Maksudnya apa? Hujan. Dalilnya apa? Wa qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan diturunkan atas kalian air dari langit. Agar apa? Agar kalian bersesuci dengannya. Yang kedua, wa ma'ul bihar, yaitu air laut. Dalilnya apa? Bahwa air laut dapat digunakan untuk bersesuci, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang nelayan. Jadi profesinya sahabat itu banyak. Ada yang dagang, ada yang menelayan, ada yang tani. Jadi macam-macam sahabat itu. Tidak hanya menuntut ilmu kepada Rasulullah, tidak. Akan tetapi para sahabat juga cari maisha, cari kehidupan dunia. Sahabat pelaut ini atau sahabat nelayan ini bertanya kepada Rasulullah, karena apa? Rata-rata orang nelayan, Pak, ketika di laut, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa bekal air tawar sedikit. Gak mungkin bawa air tawar yang banyak. Akhirnya di dalam benak sahabat nelayan ini ada timbul pertanyaan, apakah boleh? Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh air laut itu digunakan untuk berwudu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, dan mayatnya itu atau bangkainya itu mati. Yang dimaksud bangkai di sini, Pak, adalah hewan-hewan laut, bukan hewan-hewan yang mati di laut. Contoh, seandainya bapak punya sapi, coba kita cemplungkan ke laut, qadarullah mati. Itu tidak menjadikan sapi ini halal, bangkainya halal karena sebab bapak cemplungkan di dalam laut. Tidak. Yang dimaksud halal mayatnya di sini adalah hewan-hewan laut. Seandainya contoh bapak dapat ikan dari laut, antum dapat, bapak taruh di dalam, tidak menjadikan ikan tersebut hewan darat, tetap statusnya hewan laut yang halal mayatnya. Wa ma'un nahar, ini macam air yang ketiga, yaitu air sungai. Dalilnya sama dengan air laut. Wa ma'ul bir,
Yang keempat adalah air sumur. Air sumur. Dalilnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika dikomentari oleh sahabat Sahal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pada waktu itu Pak pernah wudu di sumur Bidoah. Sumur Bidoah ini Pak adalah tempat orang-orang buang daging busuk. Daging anjing dibuang di sumur Bidoah ini. Kotoran-kotoran haid atau istilah kitanya apa ya? Pembalut dibuang ke sumur Bidoah ini dan barang-barang busuk lainnya. Itu dibuang kemana? Sumur Bidoah. Sahabat ini, ya Rasulullah, kenapa engkau wudu di sumur tersebut? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya. Terus air macam yang kelima adalah ma'ul ain, adalah sumber mata air. Bisa dari tanah, bisa dari gunung, atau tempat-tempat yang lain yang dapat mengeluarkan air, baik secara natural atau tanpa bantu alat sedikit pun, atau zaman sekarang pakai sanyo. Itu disebut ma'ul ain atau mata air. Yang keenam adalah wa ma'us salji, dan yang terakhir adalah ma'ul waraq embun. Dua macam ini disebutkan dalam satu dalilnya yang biasa kita baca di dalam doa kita, yaitu Allahumma silni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barak. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, air, dan embun. Ini adalah 7 macam. 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersih suci. Kemudian pembahasan selanjutnya, summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Dan air itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama, air itu suci. Maksudnya apa, Pak? Sifat air itu suci. Mutahhirun, mensucikan kepada yang lain. Jadi sifatnya air itu Pak suci. Jika digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis, dapat menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Ghairu makruhin, tidak makruh ketika digunakan. Apa itu Pak? Wa huwa al-ma' al-mutlaq, yaitu adalah air yang mutlak. Air mutlak ini adalah air yang mana seandainya seseorang tersebut melihatnya, itu pasti dia mengatakan air. Tidak disandarkan dengan benda apapun. Contoh, air yang disandarkan pada benda apapun. Contohnya apa Pak? Air kelapa. Air kelapa. Beda dengan air sungai. Seandainya kita tidak mengatakan air sungai, ini air, orang-orang bakalan menerima kan? Bakalan menerima kan? Akan tetapi kalau seandainya air kelapa, kelapanya kita hilangkan. Gimana pendapat orang? Ini bukan air. Akan tetapi ini adalah air kelapa. Dan air mutlak itu Pak, bukan air yang tercampur dengan sesuatu dari eksternal, dari barang-barang luar. Seperti contoh air dicampur dengan apa? Kopi. Yang awalnya namanya air mutlak, setelah dicampur kopi jadinya apa? Air kopi. Atau wedang. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
wa tahirun mutahhirun makruhun. Macam yang kedua adalah air ini suci. Mutahhirun, dia mensucikan yang lain, sifatnya mensucikan yang lain. Makruhun, akan tetapi dia itu dibenci atau makruh untuk digunakan. Makruh digunakan. Air apa itu Pak? Wa huwa al-ma al-musammas. Yaitu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Al-ma al-musammas. Alasannya kenapa al-ma al-musammas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari ini makruh? Menggunakannya makruh karena ada pada sebuah hadis mengatakan riwayat Umar radhiyallahu taala anhu, innahu yurisul baras. Sesungguhnya air yang dipanaskan di bawah terik matahari dapat menjadikan seseorang itu kusta. Ilahnya di sini Pak, kusta. Akan tetapi air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu menjadi makruh, itu menjadi dibenci untuk digunakannya jikalau terpenuhi dua syaratnya. Jika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah air tersebut diletakkan di bejana yang terbuat daripada tembaga, besi, atau rosos timah. Itu syarat yang pertama. Tidak ditaruh pada wadah yang terbuat dari tembaga, besi, dan rosos. Kenapa di sini emas dan perak gak disebutkan? Timah. Kenapa di sini bejana yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat dari perak, atau bejana yang terbuat dari batu atau tanah liat tidak disebutkan? Karena pada tiga barang ini Pak, apabila dipanaskan di bawah terik matahari akan keluar kayak bau besi. Nah, menurut ulama itulah yang menyebabkan seseorang itu kusta. Mungkin ada proses yang bikin lapisan dari wadah tersebut, apa bahasanya? Ngelentek, apa bahasa Indonesia? Mengelupas. Jadi ke atas permukaan air sehingga menyebabkan bau kayak besi karet gitu. Ulama mengatakan bisa jadi ini yang bikin seseorang jika digunakan untuk berwudu menyebabkan kusta. Itu syarat yang pertama, agar air al-musammas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu hukumnya makruh digunakan. Yang kedua Pak, adalah syarat yang kedua adalah air itu ditaruh di bawah terik matahari langsung, dan di negara-negara yang beriklim panas di musim panas. Di musim panas. Dan hal ini tidak berlaku pada negara-negara yang bermusim dingin atau bermusim apa ya? Standar apa? Beriklim bukan semi Pak, tropis, misal tropis. Karena di tropis itu Pak, dia musim panas musim hujan nggak terlalu dingin, musim kemarau dia nggak terlalu panas. Sampai sini Pak, bahwasanya air al-musammas itu tidak berlaku bagi negara-negara yang beriklim tropis, contohnya Indonesia. Contohnya di Indonesia. Di Arab Saudi pun itu hanya berlaku ketika musim panas. Adapun musim semi, musim gugur dan musim dingin tidak berlaku. Jadi al-ma' al-musammas
menjadi makruh jikalau terpenuhi dua syarat ini. Karena apa? Keluarnya air yang ditaruh pada benda-benda tersebut akan mengeluarkan bau anyir, kayak bau besi. Dan inilah yang menyebabkan seseorang itu dapat menjadikan kusta. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya al-ma' al-musammas, air yang ditaruh di bawah terik matahari, itu kita taruh di dalam ruangan, kita tunggu sampai suhunya standar lagi atau sudah tidak panas lagi. Di sini ulama mengatakan bahwasanya hal itu boleh. Karena apa? Karena illah itu Pak, dalam ilmu usulul fikih, adanya hal tersebut menjadikan sebuah hukum ada. Apabila hal tersebut tidak ada, maka hukum tersebut hilang. Itu ilah Pak. Contoh dalam hadis masalah riba, tamar bi tamar, milah bi milah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh ternyata ilahnya dalam hadis masalah riba ini yaitu masalah timbangan. Jadi di dalam semua makanan yang ditimbang itu mengandung riba. Jadi tidak boleh kita menukar 1 kilo bubis dengan 2 kilo bubis busuk. Tidak boleh. Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya macam-macam riba ini ilahnya di bagian timbangan. Sama juga dengan al-ma' al-musammas ini. Ilahnya kenapa Pak dilarang? Yarisul baras, karena dapat menimbulkan penyakit kusta. Karena suhunya lagi naik. Akan tetapi jika sudah ditaruh di tempat yang adem dan suhu dari air di dalam perjalanan tersebut sudah mulai normal lagi, maka tidak apa. Karena apa? Ilahnya sudah hilang. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-ma' al-musammas ini, air yang ditaruh di bawah terik matahari itu ilahnya bukan boros Pak. Ilahnya bukan mendatangkan penyakit kusta. Akan tetapi ilahnya adalah orang-orang jadi malas untuk menyempurnakan wudu. Karena panas seadanya saja. Kalau ilahnya seperti ini Pak, maka berlaku juga untuk air yang dipanaskan di dalam dispenser. Berlaku juga untuk air yang dipanaskan menggunakan kompor. Dan juga berlaku air yang didinginkan di dalam kulkas. Karena apa? Ilahnya adalah orang-orang tidak mau menyempurnakan wudunya. Bagi mereka yang berpendapat hal itu. Akan tetapi yang mengatakan ilahnya adalah kusta, maka kita menggunakan wudu menggunakan air es tidak masalah. Sampai sini bisa dipahami gimana? Baik. Macam yang ketiga, yaitu air tahirun ghairu mutahhir. Air itu suci, sifatnya suci. Akan tetapi tidak bisa mensucikan yang lain. Tidak bisa digunakan untuk berwudu karena tidak bisa mengangkat hadas. Tidak bisa untuk membersihkan najis. Karena apa? Dia sifatnya tidak bisa membersihkan najis. Itu macam yang kedua. Wa huwa al-ma' al-musta'mal. Hal itu adalah air yang sudah digunakan. Yang dimaksud di sini Pak, di sini banyak orang salah kaprah. Karena banyak orang membaca kitab ini tanpa guru, kontekstual. Al-ma' al-musta'mal berarti air yang sudah digunakan.
Digunakan apa itu? Cuci tangan habis makan, itu al-ma' al-musta'mal karena sudah digunakan. Ternyata Pak, para ulama fikih mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ma' al-musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Contoh, kita punya anak kecil. Punya anak kecil. Anak kecil ini Pak, biasanya kalau lihat air dalam timba gimana? Langsung kan mereka langsung kayak mainan air gitu. Apakah menjadikan air di dalam timba itu najis atau musta'mal? Kita katakan tidak. Karena apa? Bayi ini atau anak kecil ini tidak menggunakannya untuk bersih suci. Akan tetapi digunakan untuk main-main. Jadi seperti itu. Sama juga dengan kita nyuci baju. Contohnya nyuci baju. Seandainya baju kita cuci hanya karena kotor, bukan untuk menghilangkan najis pada baju kita, maka air yang turun dari baju tersebut tidak kita katakan apa? Musta'mal. Karena air tersebut kita gunakan untuk nyuci debu saja, bukan menghilangkan najis. Di sini ulama berbeda pendapat tentang ilahnya kapan air itu dikatakan untuk musta'mal atau sudah digunakan. Ulama berbeda pendapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersesuci atau menghilangkan najis bagian wajibnya saja. Contoh, ketika kita berwudu biasanya kita membasuh tangan berapa kali? 3 kali. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Ketika kita menggunakan air membasuh yang pertama kali, air yang jatuh dari tangan kita itu musta'mal. Bagi yang mengatakan ilahnya adalah tu'adil farad, yaitu menunaikan sebuah kewajiban. Maka untuk basuhan kedua, ketiga, karena kedua ketiga ini bukan sebuah kewajiban atau sunnah, maka basuhan kedua dan ketiga bukanlah air musta'mal. Sampai sini bisa dipahami Pak? Baik. Pendapat yang kedua, ilahnya air dikatakan musta'mal itu adalah air tersebut digunakan untuk ibadah. Air tersebut digunakan untuk ibadah. Jadi seandainya kita berwudu 3 kali, basuhan pertama, kedua, ketiga, maka semua airnya itu tersebut, maka semua air tersebut disebut apa? Air musta'mal. Karena apa? Air tersebut digunakan untuk beribadah. Sampai sini paham insyaallah kita. Jadi perbedaannya tipis tapi sangat detik. Apa ya bahasanya itu? Sangat bahasa Indonesia apa ya? Detik. Apa perbedaannya tipis tapi harus teliti kita memahaminya. Karena apa? Berbeda dengan sebuah ilah, maka akan berbeda juga sebuah hukumnya. Kalau yang pertama mengatakan basuhan pertama itu airnya musta'mal, yang kedua yang ketiga tidak musta'mal. Jadi sampelnya apa? Buahnya apa? Seandainya kita menggunakan air basuhan kedua dan ketiga, kita taruh di bejana lagi, maka boleh digunakan untuk membasuh tangan yang kiri. Karena hukumnya masih tahir mutahhir. Suci lagi mensucikan. Itu bagi ulama yang berpendapat bahwa ilahnya itu untuk menunaikan sebuah kewajiban. Akan tetapi ulama yang mengatakan untuk menunaikan sebuah ibadah maka tidak boleh digunakan. Selanjutnya air yang 3 kali basuhan ini adalah air musta'mal. Kemudian air
yang suci tapi tidak mensucikan yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat, adalah air yang berubah. Mutaghayyir, air yang berubah itu tiga. Imma dari rasa, imma dari bau, imma dari rasa, bau, warna. Rasa, bau, warna. Ulama sepakat, seandainya berubah dari tiga sifat ini, maka kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya apa? Tahir atau ghairu mutahhir. Suci akan tetapi tidak bisa menyucikan yang lain. Seperti contoh air kopi. Air kopi sebelumnya apa? Ini air. Air ini suci, mensucikan yang lain. Karena pada statusnya air ini air mutlak. Air mutlak. Akan tetapi jika sudah dicampur dengan air, dicampur dengan kopi atau teh, maka yang awalnya air itu mutlak, sifatnya tahir mutahhir, berubah menjadi tahirun ghairu mutahhir. Suci akan tetapi tidak mensucikan. Pertanyaannya, batasan air ini dikatakan air kopi sampai mana, Pak? Berubah warna. Ya, mungkin yang lain berubah rasa atau berubah bau. Ini kembali kepada uruf setempat atau hukum adat istiadat setempat. Seandainya air 1 gelas 220 ml ini dikasih cuman 1 sendok teh kopi, dalam uruf tersebut wah ini tidak menjadi kopi, maka hukumnya ini tetap air mutlak. Akan tetapi ada suatu kolom hanya dikasih berapa butir kopi diginikan saja, orang-orang mengatakan kopi, maka ini hukumnya sudah kopi. Tahir dari mutahhir. Jadi berbeda Pak antara setiap tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hukum fikih seperti itu Pak. Al-adat muhakkam. Hukum adat itu bisa menjadikan hukum syariat. Dan khalaqah, campuran ini sifatnya adalah campuran yang dari eksternal, dari luar air tersebut. Kalau dari dalam, maka hal tersebut tidak masalah. Seperti contoh, seandainya kita menaruh air kemasan ini, kita taruh di lemari kita selama 10 tahun dan mengeluarkan apa? Lumut. Kan otomatis warnanya berubah, baunya pun berubah. Apakah air ini menjadi air tahir ghairu mutahhir? Ulama mengatakan ini tidak. Hukumnya tetap sama, yaitu air mutlak. Karena apa? Faktor yang merubahnya bukan eksternal, akan tetapi internal. Begitu juga air sungai. Air sungai apabila kejatuhan daun atau rumput atau tanah yang menjadikan air tersebut berubah warna, yang awalnya bening menjadi agak kecoklatan atau kehijauan karena banyaknya daun, itu kata ulama mengatakan tidak masalah. Karena memang kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Kan nggak mungkin Pak orang sepanjang sungai untuk menjaga kesucian sungai, dijaga sepanjang sungai, daun, tanah tidak ada boleh, tidak mungkin. Beda lagi dengan hukum air yang ada di dalam bejana, akan tetapi sengaja kita masukkan air, maka hukumnya itu menjadi air ghairu mutahhir, air yang tidak mensucikan. Karena apa? Ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Air yang keempat, macam yang keempat adalah wa ma kun halal fihi najasah.
adalah air yang bercampur dengan barang najis. Wa huwa duna kullatain. Wa huwa duna kullatain. Yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Au kana kullatain fataghayyara. Atau bisa jadi lebih dari 2 kullah, akan tetapi berubah dari 3 sifat tersebut, yaitu rasa, bau, dan warna. Yang dimaksud di sini Pak, al-ma' al-qalil, yaitu air sedikit, berubah atau tidak berubah rasanya dan juga baunya apabila kejatuhan najis. Itu ulama sepakat hukumnya najis. Seandainya air kita taruh dalam gayung atau galon, qadarullah namanya anak-anak, buang kotoran kucing atau apa ke dalam galon tersebut, meskipun sedikit, meskipun seandainya dilihat itu kita rasain, tidak akan berubah rasanya. Terus kita bawa, tidak akan berubah rasanya, maka hukumnya itu tetap dihukumi dengan air najis. Au kana kullataini fatawaya, atau air yang lebih dari 2 kullah kemudian berubah bau, rasa, dan warna, maka hal ini menjadi najis. Akan tetapi kalau tidak berubah, seandainya seseorang atau anak kecil menaruh barang najis ke bejana kita atau tempat kamar mandi yang air tersebut volumenya lebih daripada 2 kullah, maka tidak akan berubah najis sebelum berubah rasa, bau, dan warna. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya air-air kecil tersebut, air-air sedikit tersebut dijadikan satu sehingga menjadi 2 kullah. Air kita mengumpulkan dalam satu bejana air najis sampai 50 bejana. Semua air najis dalam bejana ini disatukan menjadi satu. Maka hal itu akan merubah hukumnya yang awalnya air najis berubah menjadi air suci. Kenapa Pak? Syarat air najis untuk melebihi 2 kullah berubah warna, rasa, dan bau. Jadi seperti itu. Wal kullatani 500 litlin bil iraq. Dan air 2 kullah itu adalah 500 liter bil iraq, ukuran orang Irak. Di sini ulama mengukur seberapa sih wadah untuk menampung air sebanyak 500 liter Irak ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ukurannya itu adalah 1/4 kasta. Ini apa? 1/4 kasta, mungkin 1/4 segini mungkin. Jadi 1 tambah segini. Itu lebarnya, tingginya, dan panjangnya. Jadi 1/4 kasta persegi. Apabila kita bikin wadah kayak gitu, kita taruh air di dalamnya, maka itu sudah 2 kullah. Atau kalau yang sekarang, karena mungkin kita nggak ada tempat yang seperti itu, ukurannya adalah 216 liter. 216 liter. Jadi kalau air sudah volumenya 216 liter ke atas, maka itu disebut 2 kullah. 2 kullah. Di sini ulama timbul pertanyaan lagi. Ulama itu masalah fikih ini Pak. Mesti ulama berbeda pendapat. Mesti ada permasalahan-permasalahan yang kita anggap remeh, akan tetapi ulama itu membahas. Contoh, di sini dikatakan bahwasanya bagaimana kalau seandainya air tersebut 215 liter 900 ml.
Dia ulama mengatakan dibahas sama ulama, saking detailnya ulama, saking telitinya ulama. Maka pendapat yang wajib yang akan saya sampaikan itu masuk ke dalam air sedikit. Apabila kejatuhan barang najis meskipun tidak berubah rasa dan baunya, maka air tersebut najis. Bagaimana cara menyucikannya? Tambahin dengan 1 liter air, sudah menjadi 2 gula atau lebih. Baik. Ini tentang masalah air. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Monggo. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau misalnya kita pergi ke masjid ya, saat hujan, terus kalau kita kena cipratan air hujan itu yang kita nggak tahu itu najis apa enggak, itu bagaimana? Apakah kita kembali pulang ganti atau kita teruskan untuk sholat? Nah, di sini tafsirnya Pak. Seandainya Bapak mau ke masjid kena cipratan air hujan Pak, air hujan, kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal. Dalam kaidah fikih dikatakan al-yaqinu la yazalu bisyak. Sebuah keyakinan tidak akan bisa terbayarkan dengan sebuah keraguan. Dalam masalah air hujan, keyakinannya air hujan itu suci apa najis? Suci. Yang sak di sini apa? Najisnya kan Pak. Kecipratan najisnya. Maka kita tidak bisa merubah hukum yakin kepada yang sak, merubah hukum hujan yang suci kepada hukum yang sak, yaitu najis. Kecuali benar-benar kita melihat ada kotoran kucing sampai kena talang. Kalau talang besar Pak, kalau cuma air hujan tetes-tetes itu insya Allah nyemprotnya nggak kemana. Kalau dari talang biasanya kan luar biasa, sehingga menyebabkan bekas tai kucing gitu Pak, kotoran kucing itu nyemprot. Maka hal ini hukumnya najis, karena yang yakin apa? Najis. Sedangkan yang suci menjadi syak. Sampai sini mafhum insyaallah. Mungkin ada yang lain? Mungkin setelah itu kita dengar al-adab setelah ini. Yang terkena matahari kan di wadah galon itu diinformasikan jangan terkena matahari langsung karena akan merubah rasa dan merubah warna. Nah, apakah itu akan tetap dikatakan air suci? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, apabila berkenaan dengan bejana yang dari besi, itu akan mengakibatkan kusta. Jika seandainya air dari bumi itu yang mengandung besi, itu seperti apa? Apakah itu tetap suci hukumnya? Ada dulu mungkin, insya Allah kita jawab setelah ada.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apabila air galon yang berubah warna. Kita katakan sama dengan air yang berlumut. Itu pengaruhnya sudah karena faktor alam, bukan faktor eksternal. Kita kiaskan kepada sungai yang kejatuhan rumput atau ditumbuhi lumut. Maka hal itu airnya tetap dikatakan air mutlak, suci lagi mensucikan, dan bukan air yang tahir ghairu mutahhir. Bukan air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Allah Ta'ala. Yang kedua, masalah air yang mengandung besi. Untuk air yang mengandung besi ini mengandung zat besi, kita katakan tidak masalah untuk mengandung zat besi atau tidak. Karena apa? Di sini dikatakan bahwasanya bolehnya menggunakan air yang dipanaskan di bawah sinar matahari apabila suhunya sudah kembali normal. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kembali normal, kan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya setelah pemanasan tersebut ada zat-zat besi dari wadah tersebut yang terkelupas. Akan tetapi tidak hanya cukup terkelupas. Yang menjadikan makruh adalah yang pertama itu suhunya yang terkelupas, yang kedua apa? Suhu air meningkat karena terjadi pemanasan tersebut. Mungkin sampai di sini bisa dipahami. Allah Ta'ala. Mungkin ada yang lain? Apabila tidak ada, saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang salah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul. Subhanallahumma wa bihamdika.